Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dibilang Channel dan kali ini kita di Dibilang Podcast lagi. Sudah lama ya aku nggak nge-podcast bareng orang-orang yang berpengaruh di Kota Balikpapan. Wah, luar biasa. Nah, mumpung lagi hangat ini ya. Hari ini tuh aku pengen ngebahas soal yang barusan aja hype di Kota Balikpapan. Yaitu adalah Balikpapan Film Festival 2022. Yang kalau dilihat dari secara keseluruhan itu menjadi salah satu agenda suksesnya dari Disporapar Balikpapan dan juga bekerjasama dengan KSMB atau Komunitas Sineas Muda Balikpapan. Wah, luar biasa ya di situ. Nah, di situ juga ada beberapa kategori-kategori film sampai film terbaik, sutradara terbaik, penata kamera terbaik, penata suara terbaik, dan yang terbaik-terbaik lah pokoknya di seluruh Balikpapan dan juga Kalimantan Timur. Nah, kalau tahun ini itu kita tingkatnya adalah Kalimantan Timur. Luar biasa kan? Jadi festival filmnya di Balikpapan tapi pesertanya dari seluruh Kalimantan Timur. Ada 40 film yang tergabung di dalam Balikpapan Film Festival. Dan pemenangnya kemarin dari Samarinda dengan judul film Rindu Orari. Seperti itu. Nah, aku nih pengen tahu bagaimana sih tanggapan dari para sineas Kota Balikpapan itu sendiri? Nah, makanya hari ini aku mendatangkan dua tamu spesial pada hari ini. Ya, mereka adalah salah dua aja. Salah dua, betul kan? Salah dua kan? Yeah. Salah dua aja adalah peserta dari, sebenarnya sih bukan peserta ya, apa ya bahasanya? Kan ini bukan lomba ya. Karena Balikpapan Film Festival ini bukan lomba, tapi ajang penganugerahan terhadap karya-karya sineas yang ada di Kalimantan Timur, seperti itu. Nah, dua orang ini, mereka ini menjadi bagian di dalam Balikpapan Film Festival dengan mengirimkan karyanya. Langsung aja kita kenalan tanpa perlu basa-basi yang sudah terlalu panjang mulai tadi, hampir 1 menit lebih. Kita kenalan dari sebelah kiri dulu. Wah, di sini ada penonton terbaik dari Balikpapan Film Festival 2022. Kenapa penonton nyaris, men? Top 10. Dia masuk top 10 dengan judul film apa, Bang? Balik. Nah, kalau kalian nonton trailer film Balik yang ada akunya gitu kan, ini dia sutradaranya. Aku diolah sama dia seperti itu gitu kan. Dan satu lagi di sebelah kanan saya ada salah satu sutradara dari Balikpapan Film Festival yang filmnya masuk ke semua kategori nominasi. Wah, luar biasa. Ini dia, Bang Horas. Ya, wah, luar biasa. Gimana nih tanggapan kalian tentang adanya ajang Balikpapan Film Festival 2022 ini yang menjadi juga ajang festival film di Balikpapan yang ketiga, tahun ketiga ini. Tahun ketiga ya? Tahun ketiga ini. Mulai dari tahun ketiga, karena kan 2019, 2021, 2022. 2020-nya kalau udah salah itu karena online kan? Online yang kemarin 2021. Sebelumnya 2020. Sama ini bukannya keempat? Tiga ya? 2020, 2021, 2022. Nah, gimana nih tanggapan Bang Horas dan Bang Adam? Bang Horas dulu deh. Adanya Balikpapan, Adam dulu sudah. Adanya Balikpapan Film Festival ini apa sih yang akan mempengaruhi terhadap pariwisata di Kota Balikpapan maupun di Kaltim? Kamu nanya berat banget. Oh iyalah, kan Anda sebagai penonton terbaik harus ngerti dong. Kalau aku sih seneng aja ada festival kayak gini. Ujung-ujungnya bisa ketemu orang-orang banyak ya. Meski ya, aku pengen yang lebih ngangkat Balikpapan sih. Makanya kemarin kita buat cerita itu kan Balik sendiri ya, Mas Soli agak nyambung langsung ke film dikit. Oh iya, agak narsis dia dengan filmnya itu agak narsis. Film Balik yang kita buat kan memang sebenarnya ngangkat Balikpapan. Makanya itu kalau nanti kalau nonton filmnya itu kita ngangkat tentang kerinduan terhadap kota. Ya, jadi Kota Balikpapan balik yang seperti dulu, perubahannya itu tetap terjadi tapi ada hal yang tetap membuat Balikpapan itu tetap mempesona. Nah, itu kita pengen ngangkat itu. Agak berat ya? Agak sedikit kecewa sih ketika kita nggak bisa menayangkan itu kepada teman-teman yang lain di Balikpapan Film Festival karena memang tidak masuk nominasi. Tapi harapan saya kan masuk bisa masuk top 10, maksudnya bisa ketahuan gitu ya. Tapi aku sudah cukup senang karena kebetulan teman saya itu aku mau ngomong orang dalam nggak bisa, tapi temanku punya podcast. Nah, temanku tuh bisa nayakin filmnya itu di podcast dan harapanku terlepas dari Balikpapan Film Festival, filmku tuh bisa ditonton dan bisa karya kita lah ya, bisa nanti kita tampilkan. Bisa ngangkat cerita tentang
apa sih yang ada di Balikpapan gitu loh. Oke. Makanya kita ngambil settingnya lokal. Kalau menurutku kayak gitu. Kayak kalau ada jokes-jokes yang menurutku Garing. garing pasti, tapi harusnya itu ada cita rasa Balikpapan. Iya, kayak naik babi, naik kuyang gitu kan ya. Nggak tahu kan? Ya, itu nanti ada Itu jokes lama banget itu ya. Iya itu. jokes lama banget. Makanya balik. Udah SMP lah itu. Makanya kita ngomong kan kayak apa? Menarik sisi nostalgia. Nanti yang nonton om-om 40 tahun. Anjir. Iya. Percaya. Itu aja lah sedikit. Oke. Bang Nah, Ros berarti gimana nih? filmnya adalah genrenya drama komedi ya? Sebenarnya sih aku pengen komedi tapi nggak tahu kenapa bisa jadi drama. Aku juga heran. That's where the magic ya. Intinya Iya. banyak masukan kepala orang juga. Jadi kayak cuman lah kita buat yang kayak gini juga buat for fun sama teman-teman. Jadi kayak ekspektasi awalnya jadi komedi. Begitu masukin soundtrack, begitu masukin Soundtracknya agak sedih lah. Soundtrack ya. Masukin ini, wih masuk aja tuh. Langsung jadi kayak drama gitu ke belakangnya. Berubah ini ya, berubah genre. Jadi Berubah genre. Di tengah editan ya. Di tengah editan. Ya, itu masa post production malah itu kan ya. Bisa gitu ya? Iya, Wow. itu kita salahkan kepada editor berkelas. Ya siapa? Editor ya. Tahu. Jadi kalau kru kita terbatas. Yang edit berapa? Krunya cuma 4. Ya, 2 orang yang jadi aktor, sudah jadi art director, satu scriptwriter, editor, kameramen. Luar biasa. Sama ada sponsornya juga siapa tuh? Bapak-bapak Salome Lapangan Merdeka. Oke, wah itu dari film balik ya. Kayaknya seru banget kalau filmnya nanti bakal kita putar. Nah, kalau tadi dari sisi drama, sekarang dari salah satu film yang masuk nominator action ya di Kota Balikpapan kemarin di Balikpapan Film Festival. Ini dia Bang Oras. Gimana tanggapannya tentang adanya festival film Balikpapan Film Festival ini? Ya pertama-tama itu sih kalau menurutku itu ajang untuk cari duit dulu kalau buatku. Oke. Profesional beda ya. Iya, benar. Biasanya kan ikut-ikut lomba gitu loh. Nah. Memang nyari-nyari aja gitu. Oh, Ya di samping nyari-nyari duit itu kan maksudku kayak kesempatan aja gitu loh. Kayak lagi males mau ngapa-ngapain syuting gitu kan. Akhirnya tergerak mau syuting karena itu tadi cuannya gitu loh. Oh, dia luar biasa. Dia gabut menghasilkan. Kalau Anda gabut, ya dia aja di rumah. Aku gabut merepotkan teman. Tapi beda ya Mas ya. Kalau dibilang bisa dibilang jarang-jarang ya ada kompetisi yang menghasilkan cuan dengan film di Balikpapan ya. Jarang memang. Jarang banget ya. Sebenarnya juga kalau aku pribadi sih. Bisa bilang memang aku nggak pernah ikutan festival sama sekali. Oh, ini baru berarti pertama kali Bang? Ya bukan pertama kali, maksudnya dari aku pribadi memang nggak pernah ada keinginan mau ikut film festival. Kenapa? Jadi kalau dari jenis-jenis lomba yang misalnya yang sudah aku ikutin gitu ya, itu kan di luar daripada festival film kan. Oh, itu pure lomba ya? Lomba aja. Pure memang lomba. aku berburunya yang kayak gitu. Oh. Aku tahu kalau resiko ikutan festival itu kayak apa. Oh, Gitu. oke. Terus ya adalah kemungkinan yang besar untuk kalah pasti ada gitu. Nah, terus kalau kemarin sempat ikut yang di Samarinda, itu juga bukan keinginan pribadi. Oke. Itu ya diajak sama salah satu panitia di sana, aku di DM. Oh. Tuh, aku udah bilang padahal kan nggak sempat nih kalau mau syuting. Nah, terus dia bilang masukin aja tuh film yang virus, dia bilang. Tapi aku bilang sama dia itu film belum selesai. Gue bilang kan itu filmnya modelannya kayak berlanjut lah gitu. Nah, jadi kayak gimana aku mau ngumpul sebuah film yang belum selesai gitu kan. Aku sudah bilang ke dia enggak sempat juga mau syuting begituin. Waktunya udah mepet. Baru dia bilang ya udah nggak apa-apa, dikumpul aja. Itu kan nanti juri yang menilai. Iya benar. Ya udah, tak kumpul gitu loh. Jadi memang betul-betul niatan itu nggak ada gitu loh. Kenapa aku bilang nggak ada niatan? Ya termasuk yang kemarin ini juga sebenarnya aku memang nggak pengen ikutan. Jangan bote. Bagus lah filmmu. Bukan. Kalau kamu bilang gak ada, aku nggak percaya. Ini orang di belakang kamera ini yang datang ke tempat mengajak. Oh, dia racunnya ya? Dia kan kita ketemunya di workshop. Nah, gitu. Kayaknya Anda mungkin bisa sedikit menjelaskan. Di belakang kamera aja dia. Gue ini. Yang pasti memang aku udah aku udah apa sih kayak nggak pernah ada keinginan aja gitu loh betul-betul 100% niat untuk ikut festival
Kalau lomba-lomba biasa biasanya aku ikutan. Oh. Gitu loh. Karena ya itu tadi peluang untuk menang tuh biasanya besar juga. Jadi Iya. Kalau lomba ya. Kalau lomba. Kalau festival itu Festival kan karena tadi memang seperti yang Om bilang kan, Hmm. festival itu bukan lomba ya bukan kan? lomba, Nah, ajang apresiasi. Kalau- Dapat hadiah ya alhamdulillah, nggak dapat ya wah syukurilah. ya dapat tas. bonus sih kalau aku bilang. Bonus Festival bonus, itu kalau menang bonus Hmm. gitu loh. Kalau ada orang beberapa bilang kan kayak ajang cari relasi gitu. Ah, benar. Nah, setuju bener, banget bener, itu. bener. Aku kenal orang dinas di situ. Benar. Ya, dia Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan. Promosi dong dia. Ya begitu sudah. Jadi ya memang pada dasarnya diajak lah. Diajak. Ada aja. Ya. Tapi dia iseng aja, hasilnya bagus loh. Anda lihat kok. Lo ngomong aku niat sama dia niat, lebih niatan dia jauh deh. Iya Pak, dia tadi bilang iseng loh, ikut ke OB dia iseng. Iseng dia. Isengnya dia seperti itu. Kalau dia Iseng aku gimana? Nah, kita lihat gimana. Ada kemarin dia loh. Secara jujur aja kita banyak nominasi yang masuk ke film kan ya. Betul. Salah satunya ada nominasinya itu kan Madness ya. Iya. Saat bersanding dengan Rindu Orari, bersanding dengan arah jalan Bener, bersama, arah jalan. tinggal. Arah Itu tinggal, kan arah tinggal. semuanya keren-keren. Dan kalau kita lihat kan karya balik kita Dari trailernya keren. ya. Kalau belum Karena kita belum nonton semua filmnya kan. dari trailer keren dan dari situ juga kita kayak secara pribadi kalau saya pribadi bahasanya juga itu ajang ngaca bahasanya. Ngeliatin kayak wah di atas banyak yang bagus ternyata. Kayak kita ngeliat hasilnya Madness keren, Rindu Orari keren, Arah Tinggal keren. Di top 10 itu ada Balik tuh rasanya aneh. Nah, jujur aja gitu. Kok Anda tidak percaya dengan film Anda sendiri? Bukan nggak percaya, maksudku aku percaya punya kita itu ada charm sendiri ya, maksudnya ada ada pesonanya sendiri. Merek dong Cam, merek malu dong anjir. Pakai wings ya. Iya. Bersayap. Holy Wings. Jangan lagi kesana lagi. Nah, tapi kayak lihat production level yang sangat tinggi gitu ya, ngeliatin edit count levelnya dari Madness, shooting at angle-nya segala macam. Film kita itu aku ngaca kayak Sampah. bukan sampah, kayak Aku mau karya sendiri dong. bukan. Aku nggak ngomong gitu ya. Aku, iya. aku suka punya kita. Jadi kayak dengan segala keterbatasan kita ya, maksudnya ya, dengan segala keterbatasannya, aku nggak punya skill editing seperti Mas Horas. Aku nggak punya editing skill seperti beliau, nggak punya kamera, drone segala macam. Dan kita bisa belajar banyak di ajang yang sama itu menurutku sudah cukup keren banget gitu. Betul. Karena ekspektasiku jujur sangat rendah terhadap film kita. Nggak, maksudnya hasil yang kita buat itu sebenarnya sudah di atas ekspektasiku. Kamu ingat nggak waktu itu kita buat yang film pertama, take pertama, aku bilang udah pakai ini aja. Jangan dong. Ya, Itu satir sekali. bahaya. Nah, Kita jadi- habis selesai itu disomasi. Kita ada buat take pertama dan itu aku bilang ya sudah pakai take yang itu aja. Karena aku merasa sudah puas, maksudnya low expectation ya. Ya udah yang penting aku ikut itu sudah jadi. Tapi teman-teman yang kru lain menurutnya masih bisa diimprove ya. Betul. Makanya jadi kayak kita take ulang ya waktu itu ya dengan segala macam ala kadarnya di hari libur tanggal merah itu ada yang cuti gitu ya. Kita ngambil shoot seharian dan kelar kita edit berapa hari dengan ala kadarnya. 2 hari Pak ngeditnya Pak. 2 hari ya, pokoknya kita shot compositionnya seadanya kita buat. Ya, memang tidak sempurna, tapi aku cukup puas dengan hasil pertama kita gitu. Dan aku ngelihatnya ini sebagai ajang kayak, kayak gini aja kita bisa masuk yang kayak gini gitu loh. Kalau nanti kita punya pengalaman lebih banyak, Diseriusin. kalau aku nggak mau serius, aku mau ngomong serius juga pengen, cuma akhir-akhir ini agak memang banyak kerjaan. Oh, Menanti idaman. Menanti idaman. Sorry. Idaman. Aku kemarin keluar daerah. Jangan digosok. Keluar jinnya. Keluar jinnya anjir. Ini keletak-keletak mic-nya. Bentak-bentak lah. Ada kayak si Anu. Nah. Maksudku kayak pengen bayangin kalau kita misalnya punya skillnya Mas Horas, punya dedikasinya dia terhadap. Berarti kita belajar sama dia. Kita belajar sama Kita dia. bayar dia aja buat film. Oh iya benar. Biar gampang. Hadiahnya dibagi nanti buat Bisa. Kan dia senangnya ikut lomba kan. Nah, kita cari lomba, habis itu kita bayar dia untuk ngedit video. Dia buat dia sendiri. Kurang ajar banget. Gimana, Bang? Tanggapan apa? Masih banyak yang jago kok. Woi. Merendah nah. Meren. Biasa. Udah.
Gimana Dam? Dia gimana tanggapannya? Gimana tanggapan? Kalau abang sendiri buat film Madness tuh berapa lama nih? Kalau nggak Produksinya? salah, startnya itu dari pas belum puasa ya Bang ya? Iya. Iya, Belum puasa cuy. Karena kalau nggak salah itu Prepare ya prepare dari situ. Cuma kan memang kebanyakan mereka ini kan kerja semua ya. Kerja semua, jadi cuma minggu doang lah. Paling mentok itu minggu doang bisanya. Dan cuma bisa malam. Itu yang disayangkan juga sih sebenarnya. Gitu. Seandainya mungkin talent-talentnya ini para pengangguran ya kan. Oh iya. Tugas siang semua syutingnya. Jadi nggak ada tuh scene malam. Tapi masuk kok. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu, Madness nih cerita action. Jadi Kok kamu jadi yang jelaskan? karena Di sini ada sutradara aja nggak bisa kamu yang jelaskan. aku kasih gambaran. Ini dari perspektif orang luar. Oh iya, benar-benar langsung dinilai. Kelihatannya cerita kayak orang apa namanya action dark crime drama gitu ya. Iya betul. Nah jadi kayak kalau aku lihat sih settingnya masuk aja di malam. Jadi kayak Iya sih. thriller malam tuh lebih. Kukira malah itu kayak deliberate action gitu, kayak sengaja memang diambilnya malam gitu. Tapi dia memang kalau bisa siang aja. Ternyata nggak ada pilihan. Oh. Yang benar itu nggak ada pilihan. Saya juga Mas bilang kalau bisanya itu film balik tuh kalau bisa Mercedes sebenarnya mobilnya. Anjir. Sama ini masuk ya. Masuk. Tadi kita sebut merek ya. kayak di iklan mobil lah ya di situ ya, kemarin mau nembak Daihatsu padahal ya. Nah, tapi ya itulah maksudnya ternyata dengan keterbatasan jadi juga kalau Madness yang keren banget malam. Itu bukan keterbatasan dia. Proper loh. Enggak, itu keterbatasan. Oh serius? Termasuk Tantangan terberat ketika membuat film Madness itu apa? Kalau bisa dibilang ya mungkin apa ya, alat-alat yang lebih proper lah. Pasti salah satunya. Alat lu udah proper pakai drone segala macam. Iya, itu kan maksudnya alat generalnya ya. Okay. Maksudnya gear-gear tambahan kayak lighting kayak gitu-gitu ya. Oh, Kayak gitu-gitu. Oke. Kita juga nggak punya, maksudnya aku juga nggak punya kayak mic boom kayak gitu. Oh iya itu Nggak ada jadi kalau istilah. ada mic yang kayak gitu keren. Iya, nggak ada istilah boom operator, nggak ada. Jadi ujung-ujungnya kita pulang ya volley, dubbing gitu loh. Oh dubbing. Semuanya. Semua. Jadi nggak ada sama sekali suara yang dari kamera itu kepake sama sekali. Sayang. Iya, semua. Bagaimana balik? punya bocor kamera terus. Ya, kan jadi kalau setelah kita review ulang betapa ketidaksempurnaan itu seperti dipampang gitu ya, kita kayak ditampang gitu. Iya, ada suara bocor, ada apa ya, tangan masuk gitu ya. Aduh. It's not Kamu juga perfect. baru pertama kali buat kan? Iya, nggak perfect, Makanya ya. kita bakal belajar sama Bang Oras kan yang sudah sering ikut sudah sering ikut lomba dan ya ibaratnya tahulah seluk-beluk bagaimana sih cara ngebentuk film yang proper gitu. Tapi emang cita-citanya jadi sutradara atau gimana Bang? Enggak lah, Atau hobi aja nih, sekedar hobi? Dia pengen jadi PNS sebenarnya. pure hobi. Sombong PNS, sombong. Sombong PNS. Siapa ya, bukan. PNS dia. Iya, menantu idaman Bang. Dia lupa dia pernah bersaing film sama aku. Dia lupa dia. Yang mana itu? Yang dulu untuk sosialisasi masker kalau nggak salah. Iya, aku nomor 2. Anda juara 3 ya? Oh yang itu? Iya. Di mana? Lupa dia. Ya. Membawa Berarti ternyata Anda berdua ini sudah sering ikut lomba dong ya? Ya, bisa dibilang begitu kan. Anda sering. Siapa? Saya orang di balik layar. Dia. Ternyata kamu masuk friend gak sih waktu itu? Masuk Oh, masuk ya. Ya, pemerannya masih sama. Oh, masih Jadi sama ya. kalau aku bilang kalau Mas Horas pengen kayak gear lebih bagus gitu ya, aku pengen teman yang lebih bagus supaya bisa masukin frame-nya lebih baik. Minimal Aliando lah. Jadi besok jangan oplas. Tapi susah nggak sih nyari ini Bang? Nyari talent itu untuk yang sesuai dengan passion kita gitu? Kalau talent ya, sejauh ini aku nggak pernah sih ini punya kesempatan untuk casting orang. Jadi semuanya pure temen. Iya. Sebenarnya sih pengen yang kayak bisa casting orang supaya proper dapatnya kan. Betul. Jadi kayak yang kita butuhkan bagaimana segi fisiknya ke apanya kan. Ya saya pribadi kita ngeliat kan kayak pilot project ya hitungannya. Kayak apa yang kita bisa lakukan sama teman-teman. Makanya mindset awal kita sama teman-teman sama kru kan kalau kita waktu bikin film masih kita ngomong Nggak lupa. dengan apapun keterbatasan kita ya kita buat dulu nanti improve-nya ke belakangan nanti. Jadi mereka kayak bisa ada
yang kayak kamu castingnya itu kan sebenarnya terbatas banget ya, kita cuma pemerannya cuma 2 orang, waktunya itu kita bikin nggak lama kan waktu itu sebelum lomba ditutup nggak sih? Ya jujur aja ya kan, udah ditutup juga lomba ya biarnya kok. Bukan lomba, Balikpapan semuanya udah ditutup juga kok. Kalau nggak salah kita beberapa hari ya sebelum ya? 2 minggu sebelum. Iya dong, dekat dong. Sebelum diperpanjang kan, yang masih tanggal 5 Juni itu kan. Tapi udah kelar sebelum tanggal 5 Juni. Kan? Iya, bikin draft awal. Kita bikin apa konsep yang kita bisa lakukan dengan waktu yang terbatas ini. Kita cari referensi, kita cari inspirasi, dan dengan diskusi sama teman-teman apa yang memungkinkan. Balik. Salah, makanya kemarin kita diskusi sama Bang Horas. Kita nggak jadi lah. Nggak kenal dulu. Bukan itu. Dia aja yang kenal dari kenal kita. Diskusi sama Mas Horas, nanti film kita nggak jadi. Jadi action lah. Jadi action dia. Jadi kan dia aku naik mobil anjir. Aku nggak melulu action, Bang. Oh, udah. Dia bisa drama berarti kan? Enggak, maksudnya komedi bisa komedi. Justru aku seneng semua genre kecuali maksudnya drama yang kayak ke arah cinta sih. Untuk itu doang sih. Nah, kemarin tuh aku sama Pak tuh kayak orang pacaran gitu. Skripnya sebenarnya cewek sama cowok sebenarnya. Harusnya cewek sama cewek. Harusnya. Idealnya sebenarnya itu lebih kayak skripnya itu buat kayak teman lama yang deket baikan. Cuma kita ubah supaya, makanya kalau dari inspirasi yang kita dapat tuh sebenarnya kayak cowok sama cewek di mobil pacaran punya histori gitu. Nah, tapi cuma kalau kita buat kayak gitu nggak cocok. Jadi kita ngambil settingnya adalah sahabat lama yang bertemu kembali. Ya tapi aku deliver berdua sama dia jadi kayak homo dong. Kayak ikut sutradara ya kita. Iya, itu sutradara. Apa ngikut sutradara? Ciuman enggak kalian? Film racun lo ciuman? Iya benar. Iya kan? Enggak itu loh. Sebelahan, enggak kenal. Ya kalian sebelahan aja kenapa? Ada sisi gelap gitu anjir. Sisi gelapnya tuh didapat dari hubungan kalian gitu. Maaf. Tapi di luar semua itu aku pengen nanya nih tentang kalian sama kalian, menurut kalian perlu nggak sih adanya sebuah festival atau ajang penganugerahan untuk para sineas yang ada di Kalimantan Timur agar kita juga bisa punya motivasi untuk bersaing di tingkat nasional nantinya? Gimana Bang Horas? Iya duluan. Ngomong Kaltim. Kamu ngomong Kaltim. Hah? Ngomong Kaltim. Apanya? Ini ajang itu perlu ada enggak sih? Ngomongnya Kaltim atau anu? Iya, Kaltim boleh deh, Kaltim. Ngomong Balikpapan aja. Ya udah Balikpapan dulu. Apa sih dia ngelawanin? Kamu bilangnya Kaltim. Kalau aku ngomong Balikpapan aja dulu. Oh gitu. Soalnya kalau ngomongin Kaltim, mohon maaf ya Mas ya. Dari sekian banyak peserta itu kan yang masuk nominasi kan cuma salah satunya Mas Horas ya. Mednas ya. Padahal lumayan banyak loh pesertanya dari Balikpapan ya. Yang sekarang kita jalan bersama juga Balikpapan. Ya, in a way gini loh, kalau kita ngeliat itu kan sebenarnya ada jarak ya, ada gap antara sineas dari Balikpapan sama daerah lain yang ada di Kaltim. Itu secara pribadi ya, maksud saya. Kalau saya nggak bisa ngomong banyak karena saya juga masih baru sama temen-temen masih baru ya. Kita masih baru. Cuma kalau kita ngeliat dari kita baru semua di sini kok. Dari hasilnya kan kemarin yang mampu bersaing itu kan kemarin Arah Tinggal yang sekarang kita jalan bersama. Sama satu lagi Manusia itu juga dari Balikpapan. Manusia juga dari Balikpapan itu juga lumayan bagus. Mednas juga dari Balikpapan. Tapi kan yang masuk nominasi tuh kayak Rindu Orari sama Arah Tinggal dari Penajam ya? Tenggarong ya? Dari Kuta ya? Iya. Dari luar ya Mas ya? Maksudnya Sorot yang dari Tenggarong. Sorot. Maksudnya ada kekecewaan lah maksudku kayak ternyata Balikpapan masih harus bersaing lagi lebih kuat dengan daerah lain. Bener. Sebelum kita ngomongin Indonesia loh ya, dari Kaltim sendiri ternyata kita masih tertinggal gitu Mas. Ini pendapat pribadi. Ada isu begini nih, ini isu. Jadi Balikpapan itu kalau bisa dibilang para konten kreatornya itu saling sikut. Jadi kalau sudah satu itu bagus, ini isu. Kan ini isu aku bilang. Ada yang bagus tuh kayak harusnya kan kalau yang bagus tuh dirangkul gitu ya. Ayo kita barengan nih kita buat sebuah project yang bisa ngangkat nama Balikpapan. Nah, pengennya sih gitu. Aku juga pengennya seperti itu. Nah, kalau dari Bang Horas sendiri, misalnya ada temen ini yang ngajak untuk kolaborasi gitu, berkenan nggak gitu? Seneng banget tapi. Seneng banget kan ya? Tapi ya kebanyakan sih
bukan konten creator yang ngajak kolaborasi. Orang biasa. Orang biasa. Pengen ikutan masuk lah jatuhnya. Oh, jatuhnya pengen ikutan masuk. Ya, ikutan join projectnya. Bukan memperbesar projectnya sesama konten creator gitu. Oh, beda ya. sih, Beda. Kalau yang konten creator gitu belum. Ya ada aja kalau mungkin kayak Bang Junet kayak gitu-gitu kan sudah pernah masuk tuh join. Maksudnya ayo bikin apa, nah kayak gitu. Tapi baru sebatas ya kayak Bang Junet sama satu orang lagi siapa lupa aku. Ya mungkin kayak Singeri lah kalau gitu waktu itu. Makanya sempat ada masuk juga kan. Nah, di film virus itu ya? Iya, jadi baru Bang Junet sama Singeri lah, hitung-hitung yang konten kreator yang lumayan punya nama lah ya. Betul. Yang mau ngajak gitu loh. Oke, berarti kita sebentar lagi masuk karena aku juga punya nama nih. Kurang ajar, sombong banget ya. Nah. Sisanya sih ya nggak ada. Iklan partai. Sisanya belum ada ya. Jadi kayak kalau sesama sineas Balikpapan gitu, kolaborasi belum pernah juga? Belum pernah sih. Buat satu film bareng gitu. Iya. Angkat nama Balikpapan gitu belum ada. Oh, belum. Kamu bentang-bentang sudah ikut YouTube Rewind. Lah kan YouTube Rewind kan bukan Konten creator nggak sih itu? enggak, maksudku bukan film pure film kan, itu kan sebuah kompilasi dari. Tapi kamu udah diajak ke YouTube Rewind? Nggak sempat kan? Besok tahunnya Pak Sutradara YouTube Rewind 2022 siapa nanti ya, ajakin. Skripnya nggak bakal masuk akal sih. Tapi gini teman-teman. Dia konten kreator penentu idaman. Apa maksudku kayak gitu kan ya. Kalau saya secara pribadi kan lebih kayak it's making fun with friends ya. Iya benar. Friend with benefit. Makanya yang di beda dong. Makanya yang masuk frame itu kan rata-rata cuma teman, selain keterbatasan saya nggak punya koneksi luar gitu kan. Cuma it's more enjoyable kalau kita sama teman kan. Maksudnya aku agak nggak sungkan gitu kalau sama teman sendiri gitu. Betul. Tapi menurut kalian harus nggak sih adanya sebuah festival gitu? Aku belum dijawab loh, tadi kalian. Aku bertanya gitu. Iya, aku cuma pengen tahu kalian tuh sebuah penganugerahan tuh harus ada atau enggak agar termotivasi gitu. Harus kan. Tapi ya aku bilang tadi kalau ngomongin soal Balikpapan sendiri, ya Balikpapan, jangan ngomongin Kaltim. Kalau kayak aku bilang tadi, adanya gap itu bisa jadi motivasi, bisa demotivasi. Atau mungkin tahun ini karena di Balikpapan kurang peminatnya dinaikkan ke Kaltim. Bisa jadi ya. Yang peserta kan banyak dari luar juga kan. Saya nggak tahu di belakang layar. Tapi banyak di luar. Kalau dilihat dari kemarin tuh kan banyak nggak sedikit juga yang masih mulai ya anak SMA betul. amatir ya Mas ya. SMA 5 aja ada berapa film itu? 3 film. Iya, aku harapannya sih mereka tuh ambil ini sebagai kesempatan belajar gitu. Kalau saya secara pribadi aku tahu batasan kita ya, maksudnya sudah bisa bersanding sama filmnya Madness sama Arah Tinggal tuh satu nominasi udah seneng gitu. Tapi kan kita udah masuk nominasi, Cok. Ya. Nominasi kan di luar nonton. Tapi maksud gini kayak gitu aja sudah senang karena bisa ketemu teman-teman yang ini. Iya benar. Takutnya yang kayak masih muda, yang kasih minder ya takutnya. Karena dikiranya ajangnya pro. Maksudku kalau memang mungkin kan, kalau memang ada Balikpapan Festival tahun depan tuh dikasih kategori sendiri untuk amatir mungkin lebih baik. Kalau ngeliat animonya dari animonya yang sekarang banyak peminatnya. Berarti kita masuk amatir dong kalau tahun depan. Oke, kalau amatir aku bisa juara, Le. Sombong. Kalau yang tahun sebelumnya kalau nggak salah pelajar gitu ya. Tahun sebelumnya tahu sih, nggak tahu. Tapi kalau memang ikut tahun lalu. Tapi maksudnya lebih fair ya. Kalau misal aku bayangin gini, gimana? Kalau bayangin. Kalau misalnya yang Mas Jaka kamera kesini dong. Aku kan ngomong ini. Kalau misalnya aku ngomongin yang kemarin juara Rindu Orangnya Mas Jaka ya. Jaya. Mas Jaya. Kalau katakan Mas Jaya yang itu disandingkan untuk bertarung bersama anak SMA 5 yang baru lulus bikin film. Timpang kan? Betul. Kamu bandingin Mas Jaya sama saya aja yang kita masuk amatir. Itu kan sebenarnya jauh ya. Kita nggak ngomongin sama Mas Horas sama Mas Jaya yang punya katakan dua-duanya punya pengalaman gitu. Betul. Tapi yang punya pengalaman disandingkan sama yang nggak punya pengalaman ya jelas lah kalah. Makanya kita film balik sudah dimasukkan ke dalam kompetisi dan hitungannya kalau saya dengar sih resepsinya cukup baik, itu aku sudah senang banget. Oke. Karena aku tahu, ternyata lawannya hebat. Bukan hebat sih, pro sih kayaknya. Itu, ya kan akhirnya kita sadar gitu ya. Tapi kan kalau aku ngeliatnya potensi kayak, karena kita tahu keterbatasan kita. Nanti kalau kameranya bagus, kayak mana? Kalau misalnya ada yang modalin kayak mana? Kalau misalnya nanti film balik pakai Mercedes gimana?
Kalau misalnya nanti yang aktornya Aliando bagaimana? Jangan Ihsan lagi. Maksudnya jadi yang kebayang. Oke, kita remake balik. Woi. Ganti aktor. Jangan dong. Tapi Aduh, jangan spoiler lah. aku ngeliatnya kayak itu sebagai Sutradaranya Horas. oh diganti ya, upgrade juga. Keren aja. Oh, tujuannya di sini gitu ya. Menantu idaman. Ide cerita menantu idaman kolaborasi dengan Horas ya. Dia semuanya di-upgrade ya. Mobilnya ganti, aktornya ganti, Mobilnya kita- sutradaranya ganti. Mobilnya kita pindah-pindah Ya, aja. ganti lah. Ini kocak ngaco gue. Kakak sih. Nah, tapi Oke. itu maksudku Lucu, lah, lucu. maksudku kayak jadi pengennya kayak gak ada patah semangat gitu antara peserta. Kalau aku sih ngeliatnya positif Mas, karena aku bilang tadi kita datang low expectation, yang kita hasilkan sudah di atas ekspektasiku, and I'm happy. Maksudnya aku bahagia sudah bisa menghasilkan kayak gitu. Dan tujuanku lumayan tercapai. Maksudnya dikenal sama orang-orang dinas. Oh, kesana. Ya, memang kayak gitu kan. Iya, Hai iya, semua, kenalkan aku ikut loh. Jadi muka lagi. Ya nggak apa-apa, maksudku. Jilat. It's okay lah, biarin aja kok, orang ikut juga capek. Oh iya. Emosi Bapak. Kan maksudnya itu kan juga ada usahanya ya. Iya, iya. Aku nggak mau juga dibilang kalian nggak capek, kan kasian juga. Iya. Makasih loh anunya, ayam gepreknya. Iya, jangan lupa ayam mana tuh? Ayam geprek apa namanya? Kok ayam geprek? Ayam kremes. Ayam kremes. Iya. jangan lupa. Endang Joko. Endang Boleh Joko. kita sponsori di sini nanti. Kalau nggak di tit aja ya. Nanti langsung DM. Tapi anu Mas, aku mau nanyain itu juga sebenarnya agak penasaran sih. Oh, kau yang nanya lah gantian. Enggak lah, mau jangan nanya. Jadi kalau aku kan dari sudut pandang amatir tentang kompetisi ini, kalau aku in a way happy lah. Tapi kan sebagai bahasanya gini, kalau aku ngeliat kan Mas Horas nominasinya udah masuk semua gitu ya. Sebentar Pang, itu kamu udah bocor di situ, kamu tanganmu di situ. Enggak. Serius? Enggak. Oh, iya sudah. Kayak sekali lagi. Karena aku mau aku tuh mau nanya kayak Mas Horas nih. Kalau kita kan memang tidak masuk nominasi ya sebagai Madness kan, tapi masuk nominasi tuh. Aku lihat juga effortnya bagus, filmnya bagus. Mungkin ada harapan yang lebih daripada kita sebagai tim balik gitu. Menantu idaman production kan cuma gitu aja ya, maksudnya sederhana. Tidak datang dengan ekspektasi tinggi. So what we get is it's okay lah gitu ya. Tapi mungkin kalau ngeliat effortnya Mas Horas, yang aku ngeliatnya dari trailer doang loh ya. Dari trailer doang. Effortnya kan beda banget ya sama trailer yang kita buat ya. Jauh. Kamu Oh, ini ketawa itu bukan aku nggak ngomong trailer kita jelek, tapi kalau kamu sudah ngeliat trailernya Madness terus ngeliat trailer kita, nanti kita tampilkan di sini ya. Ini trailer Madness dan ini trailernya balik. Kalian yang nilai ya. ya Oke. like di kita, komedi dia pasti menang like ya. Like-nya jangan dari Rusia, guys. Tapi gak apa-apa. Itu lah Mas, maksudku aku agak menyayangkan kayak kemarin ketika ada beberapa nominasi kan, Madness masuk semua. Madness masuk. Semua nominasi. Tapi Kecuali poster sih, kelas poster sama apa ya? Ada dua pokoknya yang kayak gitu. Oh iya. intinya kayak sayang gitu loh, ada hampir Semua. hampir tapi tidak gitu kan, sayang. Nyaris ya bahasanya. Kalau kamu ngomong nyaris, kira aku yang tersinggung. Kita dengar anunya dah. Kita lebih nyaris. Kita dengar ininya, pendapatnya dia. Gimana nih Bang? Masuk semua nominasi tapi ya belum terpilih dan menjadi terbaik. Apakah sudah cukup puas atau pengen lagi nih lebih nantinya? Kan ada yang balik papan. Lebih apa nih maksudnya? Lebih mau buat effort lagi untuk lebih proper lagi nanti ke depannya. Oh enggak. Aku kalau festival kan memang apa sih kalau aku bilang? Memang nggak pernah ada niatan yang benar-benar kuat. Jadi kalau sudah gini bukan apa ya kalau dibilang, bukan mau bikin yang lebih wah lagi. Ya aku bikin tapi bukan untuk festival, untuk konsumsiku sendiri aja. Maksudnya untuk sosial media aku kayak gitu loh. Enggak apa ya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan tiba-tiba ada ya masukin aja gitu loh. Tapi bukan berarti pas ada festival terus baru mau syuting, itu biasanya itu butuh apa sih kalau dibilang niat yang kuat dulu. Kalau Betul. nunggu ada niatannya kuat banget baru mau syuting gitu loh. Tapi kalau untuk ngumpulin filmnya yang sudah pernah aku buat, biasanya kalau waktunya cukup nih ya, kumpulin yang sudah ada aja aku biasanya kayak gitu. Jadi nggak mau bikin yang terlalu wah-wah lagi cuma untuk fokus untuk festival, enggak. Memang tetap berkarya lah ya. Iya, tetap berkarya biasa-biasa aja gitu loh. Soalnya kan mungkin di festival
kita kalah, tapi kan di luar belum tentu. Betul. Betul. Ya, begitulah. Iya. Save. Keren. Terus kayak aku jadi kayak abis kompetisi itu malah jadi semangat gitu, pengen buat yang lain. Tapi Sama aja. pengen buat yang lain tapi jangan drama ya. Yang editornya tuh tolong aku kasih pesan kalau aku bikin itu jangan dibuat serius, orang bikin komedi kok. Itu Aduh, ada. dan intinya ini kayak ajang pembuktian diri sih kalau aku secara pribadi. Iya benar Mas. memang termasuk juga sebenarnya. Kayak ini aku bisa bikin film kayak gini. Nanti ke depan kalau memang ada kesempatan lagi bikin yang film gini, aku jadi kayak lebih terbuka gitu, Mas. Iya, benar. Bikin skripnya karena asik gitu kayak ngedirect orang yang aneh-aneh gitu. Wih. Oh, ekspresinya jangan kayak gini, harusnya begini gitu. Ngebos orang itu enak gitu. Itu kalau pendapatku pribadi ya. Aku seneng tuh yang aneh-aneh. Serius. Nah, kolaborasi sudah kalian Kolaborasi, berdua. ya. Nah, maksudnya Iya, kolaborasi. aneh-aneh yang kayak gitu, kayak nyuruh papang banting si karakter utama. itu kamu sadis tuh. Itu lebih kayak makoksis sama sadis ya. Soalnya- Menikmati kekerasan terhadap orang lain. Aku juga Iya. suka kadang-kadang. Seru tuh ngeliatnya gitu. Iya. Kayak Kadang kalau misalnya itu kurang menyakitkan, saya ulang lagi. iya, Ya kan? kadang kayak gitu. Iya, apalagi kalau orangnya tuh suka saya dendam gitu ya mukanya mengeraskan itu kan. Bang, itu ulangin 10 kali. Dalam hati itu kayaknya ada dendam pribadi. Kayaknya ya. Itu aku nggak tahu siapa aktornya tapi mohon maaf ya. Itu kalau nggak salah sampai 3 kali tuh aku suruh sengaja itu 3 kali tuh. Sengaja ya. Kasihan. Biar terbawa sedikit mas Tapi dia nominasi loh. Iya. Pantas baru masuk. Oh iya benar. Helmi ya? Oh. Si Helmi. Oh, Wah, keren. Ivan. itu punggungnya patut mendapatkan penghargaan tuh. Lumayan takutnya tergeser aja bang kemarin itu ya. Kalau misalnya dapat nominasi kan bisa tuh dipasang di sini. Iya. Takutnya. Tapi emang orang sudah berapa banyak karya yang pernah dibuat? Ya itu enggak anu ya. Apa enggak ingat lah sudah. Saking banyak ya guys. Ada yang kayak nguploadnya itu dulu tuh di channel temen. Jadi aku tuh habis ngeditin sudah nih videonya upload di sana. Suruh dia ramaikan di apa namanya channelnya dia. Oke. Aku cuma bantu kayak apa sih ngedirect lah sama editingnya. Tapi habis itu udah lenyap semua tuh aku nggak tahu channelnya apa namanya. Wah. Judulnya dia dulu apa juga aku nggak tahu. Pokoknya kebanyakan yang aku munculin di Instagram tuh ya aku sih gini kalau aku bilang ya kebanyakan film buatanku tuh ya aku selalu anggap jelek supaya terus berkembang. Oh betul. Oh, Iya. negatif banget, perspektif Selalu. sekali tapi. Ya aku nggak tahu itu terlalu berlebihan ke apa enggak tapi aku nganggapnya begitu. Ya, tapi kompetitif banget sih sama kalau aku bilang kayak gitu. Iya. Soalnya kalau aku Jam sudah terbang puas tinggi, Bos. sama satu aja nggak berkembang biasanya. Ah benar. Biasanya begitu. Kayak aku kemarin misalkan kamu boleh bilang Madness itu mungkin dari sudut pandangmu bagus. Buat aku jelek. Udah. Oh, jangan ngomong itu lah. Udah serius. Karena kalau enggak aku nggak bisa bikin yang lebih nanti. Oh gitu. Oh, iya, Beneran benar. aku. Nggak bisa nanti aku bikin yang lebih. Tapi Nanti virus cukup viral kan kemarin? iya kemarin tuh lumayan lah gitu. Karena kan kayaknya pas aja sih pas pandemi ya. Oh, betul pas Itu kan yang film Mas. Pokoknya bikin anu aja sesuatu yang pas lagi Hot-hotnya. hotnya itu biasanya agak sedikit Makanya. bantu naik lah. Bikin Gitu. film tentang partai pas nanti 2024 dapat sponsor. 17-an ini loh. Ini di zoom lagi bukan? Sorry. Oke. Jen. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk ngedirect lagi nih, ngedirect sebuah film atau apa gitu. Apakah tetap di jalur kalian yang aman ini, yang kalian sudah settle gitu, drama, Sudah komedi settle. dan juga action, atau pengen berubah aliran Aku pengen nyobain komedi. komedi, pure komedi berarti ya? Ya, komedi itu menurutku cara yang paling bagus. Tapi kan kata orang komedi kan berat, susah. Memang, tapi bahasanya kayak ngomong apa ya? Komedi itu kan cara menyampaikan sesuatu dengan lebih mudah diterima ya. Kayak di situ tantangannya kayak kita menyampaikan pesan yang kesannya sensitif bisa diterima orang. Itu yang agak menantang sih maksudnya. Atau yang tipenya kayak komedi itu asik gitu. Disatirkan lagi ya gitu. Aku nggak mesti satir sih. Satir itu kan kayak nyinggung ya. Aku sebenarnya lebih seneng kalau bikin cerita yang nggak masuk akal sama sekali. Oh, Absurd. berarti betul-betul absurd dan fiktif lah ya. Ya, maksudnya cerita yang dibuat fun sekalian gitu. Kalau kamu tahu lah kalau ngobrol sama Bio kayak mana. Iya. Nggak nyampe aku kalau kalian ngobrol. Nah, tapi ya, maksudnya fun gitu loh kayak bayangin lagi ngobrol sama temen. Oh, mungkin kita bisa ngajak dia jadi talent ya. Oh, pasti. Seneng dia. Tapi ya itu komedi kalau menurutku Komedi. genreku. Oke. Kalau Kalau Bang Mas Oras gimana? Apa itu? Genrenya? Apakah di action atau Enggak, aku mau enggak. nyobain? Enggak. Atau bebas?
Orang-orang kayak mikirnya aku action aja. Ya kan kebanyakan yang lagi hype kan action tuh, virus, action. Sebenarnya Satu. itu Madness. iya sih, Gimana? cuma maksudnya aku suka sesuatu yang dark sih. Maksudnya Oh. apapun itu semacam Emo. keras, Oh. semacam brutal, gore itu sih yang aku suka. Jadi bukan basicnya. Iya, bukan yang BDSM. Kamu lain. ya tolong habis ini ke psikiatris Mas. Tapi aneh ya memang kalau Tapi memang itu hasrat gitu ya, hasrat terpendam ya, anjir Nah, hasrat terpendam. tahu kan banyak grup-grup di Facebook yang gore-gore gitu kan. Hah? Oh iya. Itu aku suka nonton itu. Yang Kamu berani nonton kayak gitu? digorok-gorok. Enggak mau mual gitu. Enggak Ya bukan. biar tahu sih. Jadi kayak mana sih kalau pas adegan ini mati itu realnya seperti apa Oh, gitu. untuk cari ini ya, untuk cari ya. ekspresinya juga. Memang ngeri juga nontonnya kayak orang ya gitu-gitu. Kalau aku sukanya di YouTube tuh nonton mecahin jerawat, keluarin. Nah, Pornhub lah. Pornhub lah. Kata gitu ya, berarti memang sukanya di Tolong di-cut nanti. di dark apa sih maksudnya? Iya, tapi aku suka komedi juga. Oh, bisa nggak kita buat dark comedy gitu dan Ya, Bisa, bisa juga. lah, Dark tapi comedy. tergantung anunya kan. tergantung pemirsanya atau tergantung sudut pandang atau tergantung apa nih? Banyak hal, tapi dark comedy itu ada. Dark comedy itu bagus. Kalau kamu nonton punyanya Taika Waititi yang pertama itu dia nonton What We Do in the Shadows itu salah satu film yang paling bagus menurutku. Komedinya agak bagus tentang cerita vampir. Ya. It's fun. Tapi kan mau nggak buat film horor gitu? Enggak Kalau horor, suka. kalau dia mungkin nggak suka kan. Oh. Kalau aku belum nemuin ininya. Istilahnya apa sih kalau kita mau bikin film pendek tuh formulanya lah. Karena umumnya formulanya mereka itu begitu-begitu aja. Perempuan pakai gaun putih. Oh iya. Baru apa namanya? Jump scare. Nah, Nah, kalau sudah CCP masuknya ciuman. iya sih, kalau sudah masuknya ke tahap kayak Pengabdi Setan, itu kan sudah berbeda ya kan, ke sekte. Jadi unsur horornya itu sudah berbeda. Enggak, maksudnya kayak dia bilang tuh atmosfer horor. Maksudnya yang horornya tuh dari suasana. Oh, suasana. Ini kan kayak si Pengabdi Setan tuh dia tidak berdasarkan jump scare. Hmm. Film Us juga kayak gitu, yang Jordan Peele. Perempuan Tanah Jahanam juga kayak gitu. Jadi ada yang suasana yang dibangun memang mencekam, bukan hantunya ngeri, tapi memang suasana yang mengerikan gitu loh. Suasana. Dan itu nggak gampang ya. Gampang. Tapi kalau kita lihat short movie, kebanyakan larinya ke yang tadi bilang ada pembunuh lah, Iya. ada hantu lah, Iya. dan ujung-ujungnya nonton tahulah endingnya. Pasti ya itu jump scare sosok perempuan kayak gitu. Rata-rata. Rata-rata. Tapi ada juga yang bagus kadang-kadang. Iya, benar. Ya memang kalau horor memang perspektifnya luas. Bahkan film Badut It itu juga Oh iya horor. itu juga. Padahal itu badut gitu. Yang loh. agak kayak film-film yang biasanya psychological horror Ya, psychological horror itu juga memang yang seru. cerita tentang manipulasi segala macam. Kalian dua agak serem ya aku di sini ya. Oh, enggak. Tontonan kalian tuh Nah, yang aku tonton itu tapi karena aku ngeri gitu. tapi kan Human Centipede kalian itu juga suka nonton Human Centipede. enggak suka. Jahit orang dari pantat ke mulut itu anjir. Enggak, tapi kayak yang kayak gitu kan sebagai apa ya? Referensi aja ya dia. Ya referensi aja. Bukan- Tapi aku penggemar film zombie. Zombie bagus. Segala jenis film zombie. Aku Walking Dead berarti ya. enggak lain lah itu Walking Dead sama yang lain masih bagus yang lain. Gitu. Kayak Resident 28 Evil. Days Later tuh bagus. Ya. Jadi saking senengnya aja sama zombie. Gitu. Dia dapat selera. Berarti memang gitu ya harus Kalau ada dia ada- harus ada selera dulu baru kita bisa menuangkan ide itu ke dalam sebuah karya gitu ya. Kadang itu jadi kiblat sih kalau aku bilang. Awalnya kan kadang ya kalau Iya. menurutku kayak kalau orangnya sudah tahu karakternya biasanya kelihatan di filmnya. Hmm. Kayak Quentin Tarantino itu kan filmnya udah ketahui ada karakteristiknya. Karakteristiknya. Dia Kayak- tanpa sadar membawa jiwaannya ke Michael situ. Bay Iya. dengan explosionnya yang kayak Selalu. gitu. Itu kan Gitu-gitu ini tuh. bukan ngomongin sok tahu ya, aku tuh cuma fanatik film Taste-nya kadang-kadang dia lah. gitu loh. Guys, ini kayaknya memang obrolan kita sudah agak mendalam tentang film ya. Aku agak gantung di sini. Film pertama aku tonton Petualangan Sherina, kedua ada Pendekat Cinta. Ya, memang Mereka terlalu banyak referensi dan aku kayak ya yang kamu tahu aja. gantung Ya. di sini. Jadi ceritanya gini ada yang kakek-kakek Sugiono tuh sama Kenapa jadi kakek Sugiono? kamu tahu kan? Kembali ke Ya itu festival. kita tontonan semua kita lah ya. Kembali ke topik lah. Kembali ke festival aja. Kembali ke Iya, festival. film. Jadi gimana nih? Kalau tahun depan ada lagi, kalian bakal kirimkan karya lagi nggak? Aku pengen sih. Tergantung nanti gimana kita bisa buat idenya. Kalau saya pribadi ya. Hmm.
Kalau aku enggak. Sudah cukup kok. Tapi kalau mendirect orang mau nggak? Bikin lagi aja. Ya, Misalnya aku butuh sutradara nih, gantikan Berlatu Idaman gitu kan. Ya kan karena aku ngomong apa adanya. Kemarin juga karena diajak. Oh, berarti kita ajak lagi tahun depan. Nah itu. Kalau dari misalkan aku pribadi gitu tiba-tiba ada lagi ini festival nanti di Balikpapan. Untuk ikut itu enggak aku. Tapi kalau misalkan dirimu tiba-tiba ngajak, nah itu mungkin aku mau. Oh, Guys, digantikan sudah aku tahun depan. Misalkan. Enggak, aku tetap bercabang seperti biasa. Kita masih berteman kan? Ya, balik betul ya. Ada babi lewat tadi. Ada babi. Tapi gini deh, mungkin itu yang terakhir ya. Karena kita sudah ngomong panjang lebar dan ibaratnya memang sebuah ajang untuk apresiasi terhadap para konten kreator, terhadap para sineas, terhadap para pelaku dunia perfilman yang ada di Balikpapan maupun tingkat yang lebih tinggi, itu memang perlu adanya karena ya itu juga sebagai motivasi untuk teman-teman itu berani menunjukkan karyanya, nggak hanya disimpan nih karyanya nih gitu kan. Ya. Adanya ini kan dengan begitu mereka juga bisa merasa terapresiasi lah ya, dan kalaupun dapat nominasi ataupun dapat hadiah itu hanyalah sebuah bonus seperti itu, tapi tetaplah berkarya seperti itu. Saya bilang sih Mas, lebih sering aja nggak usah ngomongin hadiah deh, soalnya untuk Balikpapan bisa ngomong kayak yang juara itu ya kayak dari ke Samarinda sama Penajam, yang dibutuhkan tuh kayaknya jam terbang. Jadi kayak harus banyak pengalaman dan itu butuh media outlet untuk ditampilkan buat direview, dan itu salah satunya kan ajang ya. Betul. Supaya tahu yang lain pembandingnya gitu. Orang ajangnya setahun sekali kan ya, gimana mau bersaing sama yang setiap tahun berapa kali gitu. Highlight screening film. Screening film. Oh iya. Ya maksudku kayak gimana kita mau lebih banyak karya gitu loh, tapi kalau kita tidak ada medianya. Kadang-kadang kayak Mas Waras bilang, tunggu ada kompetisi, ada hadiahnya, baru ada motivasi orang ikut. Jadi harus memang kalau di Balikpapan harus dipikir dulu ya, baru ngomong aja loh. Jarang-jarang kan memang ada kompetisi film kan? Iya memang jarang. Ya cuma itu harus aja. Kalau misalnya ada misalkan tiap berapa bulan gitu, aku yakin deh filmmaker di Balikpapan pasti bakal meningkat. Dan kalau sudah dari meningkat kan komunitasnya ada nih KSMB, masuk ke situ, dibina bareng-bareng. Bukan nggak mungkin lah kita bisa bersaing sama yang namanya di Penajam, di Kutai, Samarinda. Asal nanti orangnya ada, medianya ada, dan itu dibina dengan baik. Betul. Jangan sampai kita ketika nanti IKN betul-betul datang ke sini, entah kapan gitu kan, kita jadi penonton gitu kan ya. Iya. Terbaik kita harus menjadi. Kayaknya kemarin kita juga udah jadi penonton. Iya. Kayak kita orang-orang Balikpapan. Iya, kita nontonin Samarinda. Betul. Jadi buat kalian anak-anak muda Balikpapan, jangan mau kalah, jangan patah semangat. Anggap aja kemarin itu sebagai pembelajaran buat kita agar kita bisa lebih baik lagi. Kita berkolaborasi bareng kalau memang kita mau ngebuat sesuatu yang wah gitu ya, yang memang layak untuk ditampilkan. Kita buat bareng. Janganlah ada rasa aku lebih bagus daripada kamu kok, kamu nggak bagus nih, malas nih aku ngajakin kamu gitu. Pokoknya intinya kita sama-sama belajar, yang sudah tinggi merendahlah dikit untuk nyama ke teman-teman gitu kan. Yang rendah jangan juga takut untuk mendongak ke atas seperti itu. Apa sih bahasanya seperti itu ya? Ya. Nah mungkin itu ya. Nanti ini juga saran nih, kalau bisa film-film yang kemarin muncul di Balikpapan Film Festival yang dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam daftar yang 40 film itu, mohon dong panitia kalau bisa kita tonton bareng yuk gitu kan ya, supaya kita juga punya referensi nih bagaimana sih film yang festival, film yang proper dan film yang juga profesional seperti itu. Jadi ketika ada ajang lagi ataupun ada lomba ataupun ada penganugerahan, kita juga sudah bisa prepare dari awal seperti itu. Pengennya sih sepanjang tahun ada ya kayak semacam workshop film, kemudian bedah film, agar perfilman di Kota Balikpapan ini juga bisa bersaing. Iya, padahal pelakunya itu aja. Benar. Oh iya betul juga ya. Ini tidak sama kayak orang-orang wedding soalnya. Orang-orang wedding bisa nambah terus-terusan, tapi kalau pelaku film itu aja orangnya. Ya makanya kita harus kalau nggak merangkul dari sekarang ya udah sendiri-sendiri terus sampai ke depan. Bakalan sendiri-sendiri terus sampai ke depan. Industrinya harus berkembang lah ya. Kalau memang mau berkembang memang harus bersama. Paling tidak dimulai dari kolaborasi lah. Betul. Jadi jangan malu untuk berkolaborasi guys. Oke.
Mungkin terakhir pesan-pesan buat teman-teman para konten kreator ataupun pelaku dunia perfilman di Kota Balikpapan. Ya, dari Adam dulu. saya kalau dapat kesempatan untuk teman-teman mau buat film bareng atau minimal ide lah. Aku tuh agak senang gitu kalau agak mau diajak diskusi tentang ide cerita yang agak aneh gitu. Bisa aja sih ngobrol-ngobrol atau bisa langsung ngontak ke orang ini untuk bikin videonya. Kenapa ke saya lo tanya? Kan kamu sutradaranya. Kamu? Enggak, maksudku kayak in a way aku nggak bisa selalu available untuk eksekusinya ya. Aku bisa bantu kalau misalnya ada butuh apa nih ide cerita nih buat ini promosi ini ngomong ke anak ini nanti aku bantu gitu. Mas Isan kan juga maksudnya kontaknya di bawah sini ya guys. Nggak, biasanya kita kemarin kita ngerjain satu tim karena aku sudah tahu juga karakternya Mas Isan dan kita bisa kerja bareng gitu loh. Iya, karena kita lama kenal. Ya itu kalau baru kenal agak susah kan ya. Bisa kerja bareng dan maksudku jangan malu lah untuk berteman dengan kita guys. Iya. Kalau misalnya kita ada bukan siapa-siapa. Kalau ada job juga ya bukain ya. Oh iya benar. Kalau ada job, panggil aja kita. Iya. Nah, butuh ide cerita, saya orangnya. Iya. Eksekusinya orang ini. Oke, kalau dari Bang Horas apa nih pesannya buat teman-teman? Kalau terkait festival lah ya, terkait festival atau para pelaku filmmaker lah ya, khususnya sih kalau aku ngelihatnya tuh ke arah-arah anak yang masih sekolah sih ya. Itu jangan patah semangat lah, gitu loh. Tetap aja semangat meskipun kemarin ya nggak ada gimana-gimana, nggak dapat apa-apa, tapi takutnya hancur semangatnya gitu loh. Takutnya, bener. Tapi ya tetap semangat. Soalnya aku jujur aja sih mengakui banget anak SMA sekarang udah gila banget hasilnya. Bagus. Kita dulu kan ampas banget. Ini zaman sekarang proper semua. Iya, alatnya semua sudah proper gitu loh, masih muda loh ibaratnya. Itu bakal jadi penerus nanti gitu loh. Benar. Zaman kita SMA nontonnya video ter-GP kan ya? Nokia 63. Patah-patah lagi. Nokia 63. Yang foldernya banyak. Tahu juga. Maksimal 3 menit paling lama sih. Ya, balik. Oh iya. Itu juga sebuah film loh ya. Balik. Stop this madness. Wes. Keren. Wah, keren ya pembahasan kita. Ada lagi apa yang disampaikan, Bang? Itu aja ya. Oke. Jangan lupa kalian tetap berkarya guys, seperti lagunya Temsok kemarin. Oh iya, yang terakhir nih ya. Apa ya? Siapa tahu teman-teman ada yang mau kolaborasi kan? Ya. Oh iya benar. Saya sih terbuka aja gitu. Yang penting idenya ya nggak terlalu biasa-biasa, agak sedikit apa sih kalau dibilang main blowing atau out of the box lah. Out of the box. Siap sih kalau yang aneh-aneh gitu loh. Wow. Jadi kalau mau ada ajakan kolaborasi ayo aja. Dia siap mengepakkan sayapnya. Wah. Begitulah. Free konsultasi pokoknya ya. Untuk konsultasi. Untuk ada sponsornya juga guys. Kita belajar bersama. Alhamdulillah. Ya. Dibilang channel akan mensponsori kalian. Arah jalan bersama ke yang lebih baik. Arah tinggal aja. Widih. Sekarang kita jalan bersama. Oh jadi kedua hari. Iya. Kacau. Tapi kita semua tetap manusia kok. Aman aja. Ada lagi nggak filmnya? Ayo waktunya balik. Ya kita waktunya balik. Kita tutup semua ini dengan doa. Oke, thank you Bang Adam, thank you Bang Horas. Ternyata kalian sangat menginspirasi ya. Jadi di balik sebuah film itu selalu ada orang yang berperan di belakang untuk membuat cerita, menulis naskah, menyunting gambarnya, mengedit sehingga bisa menghasilkan sebuah karya yang enak untuk layak ditonton seperti itu ya. Nih, ada 2 orang di sini amatir juga yang sudah cukup banyak jam terbangnya guys ya. Jadi kalau kalian mau berkolaborasi, kita terbuka untuk kalian, apalagi teman-teman yang masih SMA, teman-teman yang baru mulai untuk berkonten kreasi gitu kan ya, atau konten kreator yang sudah memang melalang buana gitu, kita siap kok untuk berkolaborasi bareng, kita buat suatu karya yang betul-betul ciri khasnya Balikpapan tuh seperti ini loh. Balikpapan tuh ini loh. Ini kita bisa tampilkan, kita bisa jual Balikpapan ini ke mata nasional bahkan internasional. Karena kita siap menyongsong ibu kota dan kita bakalan menjadi kota penyangga ibu kota. Oke? Terima kasih semuanya. Mungkin itu aja sih yang bisa kami diskusikan pada malam hari ini. Tetaplah berkarya, tetap semangat, jangan putus asa karena kita semua pasti bisa.
Oke? Oke. Saya Iksan. Di sini ada Bang Adam. Balik. Ya, di sini ada Bang Horas. Dari BPN Project. Iya. Semua di sini ada. Sudah kan? Belum. Di sini ya. Alamatnya kalau kalian mau kolaborasi. Oke. Ini alamatnya Bang Horas di sini, alamatnya Bang Adam di sini. Ke dinas Oke. koperasi. Dan semuanya kita tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu ada cerita untuk dibilang. Oh. Bye bye. Bye-bye. And